Suasana semakin kacau. Ramirez pun menghampiri Veldora. Ramirez berbisik, "Veldora sama. Rencana ini tidak akan berhasil," ucap Ramirez. Namun Veldora tetap keras kepala jika idenya ini adalah yang terbaik untuk semua masalah ini. Karman pun menganalisa dan dia berpikir mungkin pesawat yang mengintai itu adalah Hiragi. Sharma pun bertanya kepada Zaza tentang Hiragi. Zaza pun memberitahu jika Hiragi adalah letnan pertama yang gak akan segan-segan memusnahkan musuhnya. Namun tiba-tiba Veldora, Ramirez, dan Beretta merasakan ada seseorang yang mulai mendekat dan kekuatannya setara True Demon Lord. Di saat yang sama juga terdengar suara langkah kaki, dan itu adalah langkah kaki seorang wanita. Veldora, Ramirez, dan Beretta pun langsung menghadapkan wajahnya ke atas dan melihat siapa itu. Wanita itu pun berkata, "Halo minasan, watashi Michele." Watashi adalah panglima tertinggi pasukan keamanan selatan dan gubernur jenderal kota selatan. Suasana seketika menjadi tegang, namun Veldora tetap tersenyum dan dia tidak ketakutan sedikit pun. Rasa putus asa dan kekalahan sudah menyeliputi hati Zaza dan yang lain. Tidak ada satu makhluk pun di dunia lain yang tidak mengetahui tentang Michele ini. Mereka sangat menyegani dan menakuti janda Fir'aun satu ini, Pak. Dan akhirnya Veldora Tempest bertemu dengan makhluk paling kuat di dunia ini. Yari. Saat melihat kedatangan Michele, Karman dan anak buahnya langsung membungkuk memberi hormat. Suasana di situ masih tegang, tapi seketika ketegangan itu hilang saat semua orang mendengar tawa keras Veldora. "Wahahaha, apakah kau benar Michele? Sepertinya kau orang yang sangat penting." "Yadah, sepertinya rencanaku menggunakan Karman sebagai umpan berhasil. Perkenalkan, namaku Veldora. Kau akan..." Sebelum Veldora selesai berbicara, Zaza berusaha menutup mulut Veldora. Zaza berkata, "Diamlah Putu, diam. Kau tidak berguna, jadi diamlah Putu." Dan setelah itu adu bacot antara keduanya tak terhindarkan. Sementara itu Michele nggak peduli tentang Veldora dan yang lainnya. Tatapan Michele berfokus pada Karman dan anak buahnya. Di situ Michele berkata, "Kau sudah seperti sampah, kau adalah pengkhianat, dan kau tidak layak untuk hidup sebagai pelayan kekaisaran. Jadi matilah." Sambil mengatakan itu dengan nada tanpa emosi, Michele mengedipkan salah satu matanya kepada Karman sebagai kode. Karman yang memahami maksud tersebut, dia mulai melakukan aktingnya. Dan Michele pun berpura-pura menyerang Karman melalui sesuatu yang keluar dari jarinya. Dan duar! Terdengar suara ledakan. Padahal ya, serangan Michele itu meleset, Pak. Tapi karena Karman emang sering nonton Boku no Pico, dia tuh membuat seolah-olah serangan Michele mengenai dirinya. Gila, gokil banget gak tuh? Sharma dan Rindo yang mengetahui akting Karman dan Michele, mereka bertanya kenapa Michele dan Karman melakukan hal yang gak jelas seperti itu. Setelah itu Michele pun berkata kepada Karman, "Ingatlah rasa sakit ini. Kau telah membuat kekaisaran menanggung malu, tapi aku akan mengurusmu nanti, Karman. Kini aku ingin tahu yang mana namanya Beretta." Mendengar namanya disebut, Beretta pun maju dan menjawab, "Akulah Beretta." Dengan tersenyum Michele berkata, "Oh, jadi di sini ada dua orang kuat ya? Tapi kurasa kaulah yang paling berbahaya di sini. Bolehkah saya mengetahui nama Anda?" ucap Michele sambil melihat Veldora. Veldora pun tertawa mendengar pujian tersebut. Veldora berkata, "Kau memang wanita yang sangat pintar. Kau bisa menyadari bahwa diriku ini istimewa hanya dengan pandangan sekilas saja. Aku beritahu, namaku Veldora Tempest, naga terkuat yang pernah ada, dan juga teman dari Demon Lord Rimuru." Gila nih si Veldora, beraninya ngomong naga terkuat. Nanti kalau One-chan Velgreen sama Velza dateng, nangis. Veldora kini sangat bahagia, Pak, karena dirinya telah menjadi pusat perhatian. Veldora pun mendekati Michele dan berkata lagi, "Suasana hatiku sedang baik, maka dari itu aku akan mendengarkan apa yang ingin kau tanyakan." Di satu sisi, raut wajah semua orang yang ada di sana makin bertambah pucat. Mereka takut Michele murka karena kelancangan Veldora. Michele pun membuka mulutnya dan berkata, "Aku hanya ingin menyingkirkan segala sumber bencana yang mengancam kekaisaran." Sambil mengatakan itu, Michele menatap sinis Veldora. Veldora pun menjawab, "Apakah maksudmu? Kau ingin membunuhku?" Mereka berdua pun saling bertatap-tatapan.
Melihat obrolan Veldora dan Michele makin ngawur saja, Zaza pun ingin melerai mereka, namun Ramirez menghentikannya. Ramirez menyuruh diam dan melihat saja, biar kali ini Veldora yang menangani situasi ini. Mendengar hal itu, Zaza enggan menuruti Ramirez karena Zaza gak percaya sama sekali dengan kekuatan Veldora. Zaza di sini gak tahu seberapa kuat Veldora. Yang Zaza tahu, Veldora hanyalah seorang pria bodoh dan bermulut besar. Gak lama setelah itu, sesuatu terjadi di dalam diri Michele. Zaza merasakan kekuatan yang sangat dahsyat hingga dia pun ketakutan. Beretta yang juga merasakan kekuatan goib mirip punyanya Samsudin Overpower. Dia pun langsung menghampiri Ramirez untuk melindunginya. Orang-orang dewasa yang ada di sana juga ikut membawa anak-anak ke tempat yang aman. Gak lama juga Veldora mengeluarkan aura goibnya dari asosiasi Dukun Wasi Yoshi. Dan kedua aura goib itu pun pecah. Aura goib keduanya membuat apapun yang ada di sekitarnya berterbangan. Dan pertarungan pun dimulai. Michele pun bergerak dengan sangat cepat dan langsung meninju Veldora dengan tangan kanannya. Dari tangan kanannya keluar seperti sengatan-sengatan petir yang menyala. Bagi orang-orang dari dunia lain, serangan Michele itu bisa membunuh seseorang dalam sekejap. Tapi itu tidak berlaku untuk Veldora. Bukannya menghindar, Veldora malah menerima serangan itu dengan tangan kirinya. Di saat itu, Michele heran kenapa Veldora bisa menerima pukulannya tanpa meledak sama sekali. Mungkin jika serangan itu mengenai Beretta, maka Beretta akan terluka. Namun kekuatan semacam ini gak akan pernah melukai fisik Veldora yang kekar, berotot, dan tahan lama. Mengesampingkan kebingungannya, Michele lebih berfokus tentang apa yang akan Veldora lakukan selanjutnya. Setelah menangkis serangan Michele itu, Veldora langsung pindah ke belakang Michele. Saat melihat hal itu, Michele langsung menggunakan kaki kanannya dan memutar tubuhnya untuk menendang Veldora. Namun Veldora langsung merunduk menghindari tendangan itu. Di situ Michele kagum kepada Veldora yang dapat menghindari dan menangkis semua serangannya. Sementara itu, Veldora tertawa bahagia karena Michele bisa menghiburnya, sekaligus membuat dirinya menjadi pusat perhatian. Terlepas betapa bodoh dan mengesalkannya om-om rambut kuning ini, Veldora adalah guru Zekion. Dia bukan sekedar om-om wibu, tapi dia seorang seniman bela diri yang gak bisa diremehkan. Kini giliran Veldora. Dia melepaskan tinjunya. Michele pun dengan rasa jengkel menangkis serangan itu dengan tangan kirinya. Michele berkata, "Kau memang tidak masuk akal. Mungkin aku harus serius jika ingin memenangkan pertarungan ini." Michele sudah memahami jika Veldora bukanlah orang-orang dari kekaisaran yang melarikan diri. Michele pun mengeluarkan bola hitam di tangan kanannya. Bola itu dibisikkan sebuah desahan-desahan manja. Dan dalam sekejap, bola tersebut bergerak sesuai keinginan Michele. Bola itu pun keluar ke atap lalu melebur secara transparan. Jadi dengan ini, semua orang dari luar yang mengintip dan menguping seperti Hiragi tidak akan tahu apa yang sedang terjadi di dalam sini, Pak. Di satu sisi, Veldora merasa kecewa karena bola hitam itu bukan serangan ke arahnya. Dan sekarang, kedua orang ini sudah nggak memiliki niat untuk bertarung lagi. Rencana Veldora bertarung dengan gagah berani dan mengalahkan musuhnya, lalu mendapatkan pujian dari semua orang. Kini, rencana itu hanyalah mimpi yang tidak pernah terwujud. Semuanya tidak sesuai ekspektasi Veldora. Dia gagal menjadi superhero untuk semua orang. Di situ Michele berkata, "Minasan, sekarang kita tidak perlu khawatir. Apapun yang ada di luar tidak akan tahu yang kita lakukan di sini. Mari kita bicarakan ini baik-baik." Sontak saja semua orang yang mendengar hal itu makin bingung. Zaza pun menghampiri dan menepuk punggung Veldora sambil berkata, "Kau benar-benar beruntung Veldora. Andai saja Michele tidak mengasihanimu, mungkin sekarang kau sudah menjadi butiran debu." Setelah itu, orang-orang dewasa tertawa bahagia dan bersyukur karena Veldora baik-baik saja melawan Michele. Mereka menganggap Veldora bukan tandingan Michele. Bahkan banyak dari orang-orang cuma terkesan dengan keberanian Veldora menghadapi Michele sendirian saja, Pak. Parah sini, gua ngerasa kasihan sama om-om satu ini. Udah berekspektasi bakal disanjung, dipuja, dan dihormati, tapi nyatanya dia malah dikasihani. Semua usaha Veldora untuk meyakinkan semua orang jika dia memang kuat berakhir sia-sia, Pak. Orang-orang menganggap alasan Ramirez dan Beretta menghormati Veldora adalah
karena Veldora lah yang mengajari Archmaginary. Veldora di situ memandang dan memahami ekspresi semua orang. Suara dalam hati Veldora berkata, "Sial, setelah semua yang kulakukan, kenapa tidak ada seorang pun yang memujiku?" Namun gak lama, suasana hati Veldora berubah karena tiba-tiba anak-anak menghampirinya dan memuji aksi Veldora. Mereka menganggap Veldora sangat keren di matanya. Veldora yang mendengar pujian anak-anak itu, dirinya merasa terhibur. Suasana buruk di hatinya pun seketika hilang. Veldora tidak lagi peduli orang-orang dewasa yang tidak mengetahui kehebatannya. Bagi Veldora, selama dia populer dan menjadi pusat perhatian, gak masalah jika yang mengaguminya anak-anak saja. Dengan bangganya, Veldora menatap anak-anak dan berkata, "Wahahaha, kalian semua memiliki penglihatan yang tajam. Tidak seperti orang-orang dewasa yang ada di sana. Mereka hanyalah orang-orang bodoh yang tidak tahu kehebatanku. Untuk merayakan hari ini, mari kita mulai pesta pancake lagi." Setelah mengucapkan itu, Veldora menyiapkan pegangan lagi dengan hati yang sangat gembira. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isi Kekindil. Pamit. Bye-bye.